nantinya bila mana saat kita semua sudah benar-benar, mungkin di antara kita, mungkin bagi yang sudah benar-benar juga siap, mungkin kita bisa pergi ke Sikkim ataupun di sini kita melakukan retreat. Begitu kita menerima silsilah bisikan ini, yang mana adalah merupakan ajaran inti daripada ini. Tetapi sampai pada saat itu, yang mungkin kita hanya melakukan persiapan-persiapan saja. Di sini apa yang penting adalah pertama-tama kita harus benar-benar menyelesaikan ngondro dulu. Jadi pada saat kita berbicara ngondro, pada saat kita mengatakan ngondro, maka banyak sekali orang yang mempunyai salah pengertian, salah pandangan, dan salah persepsi tentang ngondro ini. Banyak sekali orang beranggapan bahwa ngondro ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang sangat tidak begitu penting. Tapi sebenarnya ngondro ini adalah merupakan ajaran yang ataupun latihan yang paling penting sekali. Ya, banyak di antara kita berpikiran salah bahwasanya ngondro ataupun latihan ngondro ini hanyalah dibutuhkan pada saat seseorang ingin memulai latihan dharma. Dan begitu kita sudah masuk ke jalan dharma, misalnya kita sudah menjadi seorang Buddhis, misalnya kita sudah dikenalkan dengan latihan hidam, ya latihan ini dan latihan itu, ya kita beranggapan bahwa latihan ngondro itu sudah tidak perlu lagi dan kita tinggalkan. Sebenarnya ngondro itu adalah latihan yang dibutuhkan sampai kepada akhir latihan kita. Artinya ngondro adalah satu latihan yang kita perlukan sampai kepada tingkat akhir latihan kita itu sendiri. Kita ketahui bahwa kita semuanya menginginkan satu rumah yang bagus, satu rumah yang indah untuk kita tempati, ya dengan senang dan bahagia untuk selamanya. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya tanpa membangun satu dasar yang kuat akan tempat tinggal kita, bila mana kita tinggal di dalam rumah yang indah dan rumah yang kita bangun dengan bagus itu, ya daripada hidup bahagia, mungkin kita justru akan terbunuh karena rumah yang kita bangun itu yang bukan di atas dasar yang kuat, suatu ketika mungkin akan roboh, akan runtuh, dan bahkan hal itu dapat membunuh kita. Ya, jadi kita mungkin bukan saja menjadi bahagia tinggal di dalam rumah itu, tetapi justru akan mendapatkan celaka ataupun malapetaka ya daripadanya. Oke, jadi bahkan Thomasé sendiri mengatakan bahwasanya banyak sekali kita bisa melihat kenyataan para guru-guru besar, ya para guru-guru menjalankan latihan untuk sekian banyak tahun, tetapi setelah sekian banyak tahun mereka itu menjalankan latihannya, ya secara perlahan mereka kehilangan fokusnya, dan bahkan mungkin saja suatu ketika mereka akan menjadi orang yang lebih buruk daripada seorang perumah tangga ataupun umat perumah tangga. Hal ini disebabkan karena latihan mereka ataupun mereka itu tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, ngondro merupakan suatu latihan, adalah sesuatu yang penting, sangat penting sekali pada awal latihan, pada pertengahan sampai kepada akhir latihan kita. Jadi praktek ataupun latihan ngondro itu adalah suatu latihan yang kita butuhkan sepanjang perjalanan kita. Jadi bukan satu latihan yang kita butuhkan pada saat ini saja. Tanpa adanya satu dasar yang kuat, ya kita tidak akan dapat mengharapkan untuk keberhasilan daripada latihan kita. Oleh sebab itu, maka ya kita harus benar-benar yang menyadari bahwa latihan ngondro ini adalah latihan yang sangat penting sekali, dan ya jangan lagi pernah menganggap bahwa latihan ngondro ini adalah merupakan satu latihan dasar, latihan yang tidak penting, dan kita dapat menganggap remeh padanya, yang menganggap remeh akan latihan ngondro ini. Latihan ngondro ini ataupun mempelajari ngondro ini ya juga memberikan satu rasa keterdesakan ataupun urgensi kepada kita untuk menjalankan latihan kita. Ya,
Banyak sekali di antara kita mungkin suatu ketika mempunyai satu yang merasa memiliki satu devosi yang sangat besar sekali kepada Buddha Dharma, terus mempunyai keinginan untuk menjalankan praktis yang sangat besar sekali, tetapi setelah dari tahun ke tahun lewat, yang mungkin saja semua intensitas perasaan kita yang devosi kita yang tinggi itu makin turun. Hal ini bisa terjadi kenapa? Hanya disebabkan karena kita tidak mempunyai dasar yang kuat. Masih syukur ataupun masih untung kalau kita hanya mempunyai satu devosi yang makin menurun ataupun fokus yang makin menurun. Yang ada juga yang bahkan sampai meninggalkan ajaran agama Buddha ini. Jadi latihan dasar ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting sekali, karena begitu kita memiliki dasar yang kuat, maka kita akan mempunyai devosi yang sangat kuat sekali, mempunyai keyakinan yang sangat kuat sekali, yang tak mungkin lagi akan tergoyahkan oleh orang lain. Oke, jadi setelah ini, ya nanti beberapa saat lagi, Rinpoche akan memberikan kita transmisi daripada ajaran Ngondro ini, ya, tetapi pada saat ini, ya, kita masih belum mempunyai teksnya, baik itu di dalam bahasa Inggris, bahasa Cina maupun bahasa Indonesia. Tetapi hal ini sedang dilakukan proses penerjemahannya di Amerika. Jadi mudah-mudahan pada akhir tahun ini terjemahan itu sudah selesai. Ya, targetnya terjemahannya sudah selesai pada tahun ini, sehingga mudah-mudahan pada akhir tahun ini kita sudah dapat memiliki teksnya yang minimal dalam bahasa Inggris. Jadi saat ini ya kita hanya mungkin juga pada saat kesempatan ini kita juga hanya mempunyai waktu untuk mempelajari 4 dasar umum saja, 4 dasar umum saja. Dan sementara itu setelah kita mempelajari 4 dasar umum ini, apa yang perlu kita lakukan adalah setiap harinya kita coba mencari yang meluangkan waktu kita, entah barang beberapa menit atau katakanlah 10 menit, kemudian kita duduk dengan tenang, memvisualisasikan, kemudian kita juga merenungkan ya kenapa tubuh manusia kita ini disebut sebagai tubuh yang sangat berharga, kemudian apa itu yang tidak kekal, bagaimana ketidakkekalan itu terjadi, apa itu sebab akibat, sampai kepada ya bagaimana itu yang kehidupan di alam samsara ini. Ya, kita menghabis ataupun kita mencari waktu untuk beberapa menit untuk melakukan hal demikian, merenung hal demikian, dan ini juga akan menjadi satu latihan meditasi yang juga sekaligus yang merupakan bagian daripada latihan Ngondro. Jadi oleh sebab itu apa-apa yang kita pelajari, diskusikan pada malam hari ini bukanlah sesuatu yang kita dengarkan kemudian kita lupakan. Yang banyak sekali, sering sekali apa yang kita lakukan adalah sebegitu kita mendengarkan ajaran itu kemudian kita lupakan. Tetapi kali ini ajarannya adalah merupakan ajarannya setelah kita dengarkan justru harus kita menjalankan latihannya, ataupun setelah kita dengarkan kita harus mempraktekkannya.